Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ustadz Tulus Mustafa yang kami hormati juga Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, santri Kitab Kajian Minhajul Abidin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sugeng dalu, selamat malam Bapak Ibu, jamaah, santri, ustadz ustazah yang sudah bergabung di kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan atas berbagai limpahan rahmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam juga insya Allah di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, juga kesempatan-kesempatan baik yang bisa kita gunakan. Mudah-mudahan dengan kita mengawalkan syukur dan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga Allah akan tambahkan lagi semakin banyak kebaikan-kebaikan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita curahkan atas rasa cinta kita kepada Rasulullah, dan tentunya kita berharap kita yang hadir di forum kajian pada malam hari ini atau yang sedang menyaksikan video ini kelak menjadi bagian umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz Tulus Mustafa yang kami hormati juga Bapak Ibu jamaah kajian Kitab Minhajul Abidin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi untuk melanjutkan kajian Kitab Minhajul Abidin. Tentunya kita sudah mengetahui bahwasannya kitab ini merupakan kitab karangan Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, dan alhamdulillah sudah 1 tahun lebih ya ini nampaknya, atau mungkin hampir 1 tahun kita bersama dengan Ustadz Mustafa membahas 2 kitab. Yang kitab pertama sudah kita selesaikan di bulan-bulan sebelumnya, dan alhamdulillah di hari ini kita sudah sampai ke halaman 200 lebih di kitab Minhajul Abidin. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya, dan insya Allah di malam hari ini seperti biasa setiap Jumat malam sampai dengan nanti selesai pukul 9 malam kita akan adakan kajian kitab Minhajul Abidin. Insya Allah akan dibersamai kembali oleh guru kita Ustadz Tulus Mustafa LCMA. Baik, Bapak Ibu jamaah, mari kita undang dan ingatkan lagi saudara kita untuk segera bergabung di forum pada malam hari ini. Tapi afwan, malam hari ini kami hanya bisa membersamai melalui Zoom meeting karena untuk live streaming nampaknya ada sedikit kendala teknis yang kami temui. Jadi afwan, nanti kami akan rekam untuk kajian malam hari ini dan insya Allah akan kami unggah di lain waktu di YouTube channel Yum Media. Baik Bapak Ibu jamaah santri kitab kajian Minhajul Abidin yang kita hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awalkan terlebih dahulu kajian kita di malam hari ini dengan bersama-sama melafalkan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, manfaat ilmu untuk kita semuanya di malam hari ini. Baik, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Ustadz Tulus Mustafa. Masya Allah ini sudah berpekan ya Ustadz kita bisa bersama di kajian kitab Minhajul Abidin, juga mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan terus untuk Ustadz, karena kami yakin banyak sekali forum-forum yang harus diisi oleh Ustadz, tapi alhamdulillah masih bisa menyempatkan untuk terus membersamai kita di kajian kitab Minhajul Abidin. Baik, langsung saja Ustadz, kita akan lanjutkan kajian di malam hari ini. Tema yang akan kita bahas adalah meniti jalan tawakal. Masya Allah, ini luar biasa temanya ya. Baik, langsung saja Bapak Ibu jamaah, mari kita simak bersama kajian kitab Minhajul Abidin di malam hari ini. Kepada yang kami hormati Ustadz Tulus Mustafa LCMA, kami persilakan. Tafadhal Ustadz. Baik, terima kasih ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. أما بعد. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat yang kita minta dan banyak nikmat-nikmat yang kita tidak minta tapi Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, qudwah kita, uswah kita, yang jika kita senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuknya, arahan-arahannya, perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, maka kita akan masuk pada umat Muhammad yang tentu menjadi berharap nanti di hari akhirat mendapatkan syafaatnya. Terus sekalian, ya, untuk sekian kalinya, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam forum kajian kitab Minhajul Abidin karangan Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita terus diberikan istiqomah mengkaji kitab ini sampai akhir dan pada akhirnya kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya sebagai peta jalan spiritualitas kita dalam rangka ibadatullah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, pada malam hari ini kita akan kembali membahas tentang tema tawakal yang sudah pernah kita kaji sebelum-sebelumnya, tapi di sini akan dikaji lagi dalam tema dalam kitab ini, nasaih fit tawakkul 'ala Allah fi tadbir rizq. Nasihat-nasihat di dalam bertawakal kepada Allah di dalam urusan rizki, ya. Tadi di dalam bahasa Indonesianya meniti jalan tawakal. Baik. Jadi semua ini masih terkait dengan tema-tema sebelumnya, terus bersambung ya dari satu tema ke tema yang lain. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam mengawali tema ini, beliau mengatakan, "Tsumma i'lam ba'da hadhil jumlah anni mujarridun laka nukatan wajadtuha bahaitsu tanqutu fil qalbi idza dzakartaha wa yakfika mu'nata hadzal bab." Jadi Imam Ghazali mengatakan, kemudian ketahuilah setelah ya, sejumlah nasihat-nasihat sebelumnya, anni mujarridun laka. Jadi saya di sini ini memberikan spesial, tema spesial kepada Anda, nukatan dalam poin-poin penting wajah Tuhan yang saya temukan. Jadi makanya tadi saya katakan tema ini sebetulnya sudah pernah kita bahas, tapi ada poin-poin yang penting yang spesial diberikan kepada kita oleh Imam Ghazali terkait dengan tadbir rezeki, ya, terkait dengan urusan rezeki. Bihaitsu tanqutu fil qalbi idza dzakartaha. Jadi harapannya poin-poin penting ini itu bisa membekas lah, gitu. Membekas dalam hati ketika engkau ingat. Ketika engkau ingat, ya. Kalau zaman sekarang ini ada istilahnya PowerPoint, ya, poin-poin juga begitu. Yang dengan poin-poin itu mudah diingat, gitu. Wa takfika mu'nata hadzal bab.
Dan ini mencukupkan kepada Anda sebagai poin terpenting dalam bab ini. Ya, jadi ini poin-poin yang dipilihkan dari beberapa rujukan dan termasuk yang sudah dibahas sebelumnya. Wa tad'uka ala wadihatit tariq wa tad'uka, dan mengajak kepada Anda kepada jalan yang jelas. Jadi pertama poin-poin, dan jadi mengantar kita kepada jalan yang jelas. Inta amal taha. Ini beliau menyampaikan inta amal taha, kalau kau merenungkan. Jadi tema-tema ini perlu ada perenungan, tidak hanya sekedar mendengar, membaca, tapi perlu perenungan. Dan setelah direnungkan, wa amilta biha, dan kau mengamalkannya. Wa amilta biha. Diakhiri di mukaddimah ini atau prolog ini, wallahul muwaffiq. Seperti yang sering kita dengar di tradisi NU, tambahan ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau di sini wallahul muwaffiq, Allah zat yang maha memberikan ya petunjuk, pertolongan, sukses dan seterusnya. Baik. Jadi ini nanti dalam poin-poin. Ya, al-ula, mohon maaf. Al-ula yang pertama, poin pertama, an-nuqtatul ula, an ta'lama anna Allah Ta'ala domina rizqaka fi kitabihi. Ini ditandai dengan tinta tebal ya, poin pentingnya ini. Jadi yang pertama, anta'lama, Anda harus tahu anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala domina rizqaka fi kitabihi, telah menjamin rizkimu ya di dalam kitabnya, dalam kitab Allah, dalam Al-Quran. Dulu sudah kita bahasin, ya, diingatkan lagi. Jadi Allah itu telah menjamin rezeki Anda, rezeki kita dalam kitab Allah. Jamin. Wa takaffala laka bihi. Ya. Sudah menjamin dan menanggung. Nah, dia menjamin, dia menanggung. Allah menanggung kepada Anda tentang rezeki. Ini poin ya, poin penting. Sekarang untuk memperjelas poin ini, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali memberikan gambaran-gambaran atau tamsilan itulah. Tamsilan ini juga bahasa Arab, misal contoh-contoh kasus dalam kehidupan. Nah, mengatakan wa ma taqulu law wa'adaka malikun min mulukid dunya annahu yudifuka laila wa yu'ashika wa anta hasanuz zanni bihi. Jadi ini kita dijelaskan dengan memberikan gambaran. Bagaimana komentar Anda seandainya ada salah satu raja, presiden, ya, namanya amir atau apa, penguasa lah begitu, penguasa dunia, pimpinan negara, raja dan seterusnya itu, umpamanya ada salah seorang raja menjanjikanmu bahwa dia akan yudhifukal laila. Jadi ini dari diafah ya. Akan menjamu. Nah, malam ini mau menjamu. Wa yu'ashika, dan memberikan makan malam ya. Namanya malam, jamu ya makan malam ya. Ini berkuat. Nah, itu ada pimpinan negara ya, mengundang Anda yang bahasa Mozali akan memberikan makan malam, menjamu gitu. Nah, itu dari pihak yang menjamu. Terus sikap kita kepada
pimpinan negara itu wa anta hasanuz dzanni bihi. Sedangkan kau punya sangkaan yang baik padanya. Rajanya menjanjikan memberikan makan malam dan kita juga husnudzan. Husnudzannya annahu shadiqun, bahwa si raja itu yang akan menjamu itu benar ya. Wala layak dipu, tidak dusta. Wala yukhliful wa'da, dan dia tidak menyalahi janjinya. Itu kalau seandainya raja, pimpinan negara. Balau wa'adaka bidzalika suqiyun. Bahkan kalau umpamanya yang menjanjikan kepadamu mau menjamu umpamanya, itu orang pasar gitu lah. Au Yahudiyun, au Nasraniyun, au Majusi, bahkan orang non-muslim, mungkin orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi. Terus masturun indaka bizahirihi. Dan orang-orang yang menjanjikan ini orang yang ya apa namanya, tampilannya itu ya meyakinkan lah begitu. Afifun fi maqalati, dan juga dia selalu menjaga ucapannya, selama ini tidak pernah dikenal dengan pembohong umpamanya. Seandainya ada orang-orang yang menawarkan tadi akan menjamu dari berbagai kalangan itu dan kita itu percaya, nah, pertanyaannya adalah alasta tasiqu biwa'di. Kamu percaya nggak dengan janjinya? Wa tatma'innu biqaulih, apa kau merasa tenang dengan ucapannya? Wala tahtamu li'asyaika tilkal laila ittikalan alaih. Apa kemudian kamu tidak memberikan perhatian kepada makan malammu pada malam itu karena kau telah mempercayakan kepadanya? Gimana ini kita? Itu kalau orang, apa itu raja, orang biasa, orang Yahudi, orang Nasrani, kalau menjanjikan seperti itu dan kita tidak mengenal dia atau pembohong dan seterusnya, gimana? Ya mesti kita akan percayalah ya itu kepada orang. Nah, sekarang dikaitkan dengan bahwa rezeki itu janji Allah. Fama laka waqad wa'adaka Allah wa dhamina laka rizqak wa takaffal. Terus gimana kalau kamu percaya kepada orang-orang tadi yang akan menjamu makan malam, sementara Allah itu telah menjanjikan kepadamu, menjanjikan menanggung ya rizkimu, memberikan jaminan ya. Bukan hanya itu, bal aqsama alaihi fi ghairi maudhi'. Bahkan Allah di dalam menjanjikan itu pakai sumpah gitu. Pakai sumpah. Sumpah kan apa namanya, menjamin rizkinya itu di dalam berbagai macam tempat dan dalam berbagai ayat ya kan. Itu banyak sekali yang kemarin sudah kita bahas tuh. Nah, jadi kalau Allah telah menjadikan seperti itu, wa antala tatma'innu biwa'di, kemudian Anda itu, nah, Imam Ghazali mengatakan kepada kita, Anda itu tidak merasa tenang dengan janjinya. Jadi janji sama manusia tenang, janji dari Allah nggak tenang, gelisah umpamanya kan. Nah ini wala tasmu ila qaulihi wa dhamani, dan kau tidak merasa tenang dengan firman Allah, dengan jaminan Allah tentang rezeki itu. Wala tanzuru ila qasami, bahkan kau tidak melihat kepada sumpah Allah. Bal yattaribu qalbuka wa yatam, bahkan hatimu itu masih gelisah, susah gitu. Nah, kalau kayak gitu itu gimana coba? Wayalah min fadihah law ra'aita wabalaha. Sungguh nista ya, apa namanya, betul-betul memalukan lah begitu. Kalau kau nanti lihat bagaimana dampaknya itu. Kalau seperti itu terus, dampaknya itu akan luar biasa nanti. Itu dampak negatif ya.
Wa yalaha min musibah law alim tanakalaha. Ya, musibah apa lagi ya yang akan terjadi kalau kau tahu bagaimana jeleknya sikap Anda itu. Jadi kadang kita janji sama orang yang dipercaya padahal orangnya belum tentu memberikan, janji Allah malah kayak sepertinya tidak percaya, gelisah, ya kan, bimbang dan seterusnya. Maka di sini sahabat Ali radhiyallahu anhu membuat syair ya, nasyid. Atatlubu rizqallahi min indi ghairihi wa tusbihu min khawfil awaqibi amina. Kenapa engkau meminta mencari rezeki Allah dari selain Allah? Kemudian kau menjadi orang yang takut ya, dari akibatnya perbuatan itu sendiri. Ya, gitu. Baik. Ini perkataan Ali radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan masih perkataan Ali. Wa tarda bisarrafin wa in kana musyrikan dominan wala tarda bi rabbika dominan. Kau puas dengan juru bayar. Jadi ya bendaharawan, juru bayar, bagian gaji gitu ya. Ya. Kau itu merasa puas terlayani setiap hari digaji dan seterusnya. Walaupun dia musyrik. Ya. Tapi musyrik kan dominan. Jadi musyrik tapi dia menjamin gitu kan ya. Sementara wala tarda bi rabbika dhamina. Sementara engkau tidak merasa puas atau nyaman, ridho, jaminan dari Allah, kepada Allah yang menjamin gitu. Kepada juru bayar itu aman, merasa tentram gitu, ya, tapi kepada Allah yang menjanjikan tidak merasa aman. Ka'annaka lam taqna' bima fi kitabihi fa asbahta manhulal yaqini muzabina. Jadi apa maksudnya? Seolah-olah kau itu tidak menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Jaminan-jaminan Allah tentang rezeki itu seolah-olah nggak mengimani, mempercayai gitu. Sehingga kau menjadi orang yang keyakinannya itu bermasalah lah, kira-kira begitulah. Muzamina itu min fi'li zabana dafa'a. Jadi muzamina mendorong ya. Mendorong keyakinannya itu menjadi tidak lurus. Walihadal makna yanjarru hadal amru ila syakki wa syubhah. Nah, karena makna inilah ya kan. Tadi jaminan orang itu dipercaya, jaminan Allah seolah tidak percaya. Artis seperti ini yanjarru hadal amru itu akan menyeret masalah seperti ini ila syakki wa syubhah. Akan menyeret kepada keraguan dan kesalahan. Wa yukhafu ala sahibihi salbul ma'rifah wa din. Nah, ini yang paling mengkhawatirkan nih. Kalau jaminan Allah tidak percaya, maka dikhawatirkan orang yang punya keyakinan seperti itu, waliyadzubillah ini redaksi lain dari apa namanya na'udzubillah min dzalik ya. Bisa na'udzubillah min dzalik, a'udzubillah dan sebagainya ini waliyadzubillah. Semoga perlindungan diberikan oleh Allah. Jadi dikhawatirkan kepada orang yang punya keyakinan seperti itu salbul ma'rifah wa din. Jadi tercabutnya ma'rifatullah ya, wa din dan agamanya. Walidha qala subhanahu, karena itu Allah Subhanahu berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi kalau keyakinan tadi yang dibicarakan Ghazali itu terjadi, berarti dia tidak tawakal. Padahal Allah berfirman, wa 'alallah.
Bukan fatawakkalu 'ala Allah, bukan, tapi wa 'ala Allah falyatawakkalil wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Didahulukan. Wa 'ala Allah ini didahulukan. Dan itu objek ya, didahulukan. Dan hanya berarti ada arti ikhtisas ini, spesial ya. Jadi dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal, berserah diri. In kuntum mukminin. Jika kalian menjadi betul-betul orang mukmin. Jadi yang tanda-tanda keimanan seorang itu ya tawakal itu. Juga ayat yang lain, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah kepada Allah orang-orang mukmin itu berserah diri. Hanya kepada Allah juga ini karena didahulukan. Dan hanya kepada Allah lah orang mukmin itu berserah diri. Fahasbul mu'min al-muhtamma bi amri dinihi hadhihi nuqtah al-wahidah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cukuplah bagi orang mukmin yang memberikan perhatian kepada agamanya itu supaya ini jadi pegangan ini. Poin pertama itu supaya jadi pegangan ini. Tadi yang saya jelaskan itu ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang maha tinggi dan yang maha agung. Poin yang pertama. As-saniyatu, poin yang kedua, anta'lama anna rizqa maqsumun. Boleh dibuat. Yang mau buat PowerPoint boleh juga ini sampai di sini, terus setiap poin dijelaskan ya. Jadi yang kedua, kamu harus tahu. Harus tahu dan harus yakin. Anna rizqa maqsum. Bahwa rezeki itu telah dibagi-bagi. Ini udah dibahas juga ya sebelumnya ya. Ini poin-poinnya. Sahha dzalika, ini sudah dianggap sahih benar di kitab Allah. Wa akhbari Rasulillah, dan juga dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Wa ta'lam, dan hendaklah kau tahu anna qismatahu la tataghayyar wa la tatabaddal. Jadi rezeki itu dibagi-bagi. Masing-masing orang itu sudah ada bagian-bagiannya. Dan ketahuilah juga bahwa anna qismatahu, bahwa bagian setiap orang itu la tataghayyar, tidak akan berubah. Wala tatabaddal, la tabaddalu, la tataghayyaru, la tatabaddalu, dan tidak akan tergantikan. Gak akan kemana-mana ya bahasa kita biasanya ya. Biasanya bahasa kita, kalau rezekinya gak akan kemana-mana. Itu poin pertama. Nah, sekarang kalau mau tidak meyakini bagaimana? In angkartal qismah au jawwazta naqdaha fadzalika babul kufri taqramu. Berapa ayat sekali nih. Artinya apa? Jika engkau mengingkari, tidak percaya tentang bahwa rezeki itu udah dibagi-bagi, au jawwazta naqdaha, atau malah kau menganggap mungkin bahwa rezeki itu bisa naqdaha, bisa apa namanya, dihapus ya, jadi tidak bagiannya tidak jadi gitulah gitu. Itu ternyata bahaya sekali, mengingkari bahwa masing-masing orang itu telah ada bagian, atau juga menganggap mungkin bagiannya itu nanti akan rusak atau dibatalkan ya. Nah, kata Imam Ghazali, fadzalika babul kufri taqrahu. Nah, ini adalah pintu kekufuran yang telah kau ketuk. Jadi itu dah mendekati, mengantarkan orang kalau tidak di revisi keyakinan tadi itu bisa menuju kepada kekafiran. Na'udzubillah. Nah, kalau di atas tadi wal iyadzubillah ya. Ini na'udzubillah. Kita semua mohon perlindungan kepada Allah. Kita lanjutkan nih. Wa in 'alimta annahu haqqun la yataghayyar.
Jika kau tahu bahwa rezeki itu adalah hak yang tidak akan berubah, tidak akan berubah, semua udah dibagi-bagi. Fa ayyu faidatin fil ihtimam wa talab. Terus apa manfaatnya? Begitu besar perhatiannya dan begitu luar biasa untuk mencarinya. Jadi faedahnya nggak ada kecuali kata Imam Ghazali ini ya, kecuali malah illa zillu wal hawanu fid dunya. Jadi malah yang terjadi malah kehinaan, kerendahan di dunia itu. Satu. Wasyiddatu wal khusranu fil akhirah. Di dunia itu hina, di akhirat itu bencana dan rugi. Bencana dan rugi di dalam akhirat. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, karena itulah maka Rasulullah SAW bersabda, maktubun ala dhahril huti wa thuri rizqu fulanin wa fulan. Jadi katanya sudah ditulis di punggung ikan paus ya, hut itu, dan di atas apa ini thur itu sapi ya, lebih besar ya, apa rizku fulanin bin fulan, rezeki si fulan anaknya si fulan. Jadi sudah ditulis di sana lauhul mahfuznya. Fala yazdadul harisu illa juzdan. Jadi karena masing-masing sudah ditulis, orang yang bersemangat sekali itu juga tidak akan menambah rezekinya kecuali hanya berpayah-payah gitu. Wa fi misli dzalika yaqulu syekhuna rahimahullah, hampir seperti statement di atas, syekh kami, guru kami, Imam Ghazali mengatakan, berkata, innama qaddira limadi ghaika ayamdahu falayamdahu ghairuka. Apa artinya? Sesungguhnya segala sesuatu yang sudah ditentukan kepada dua hal untuk mencerna ya, menggigit untuk menggigit sesuatu itu, malah tidak akan ada selainmu yang menggigit. Ini gimana? Ini berulang-ulang soalnya kata-katanya ini. Akarnya satu tapi berulang-ulang. Madi ghaika yamduhu. Jadi segala sesuatu yang sudah ditakdirkan, ditentukan bagi dua hal yang menggigit itu ya, maka tidak ada yang menggigitnya. Maka dia akan menggigitnya dan tidak ada yang menggigitnya selainmu, tetap Anda juga. Ibarat makanan itu kalau memang itu rezekinya mulut kita, maka kita tidak ada yang bisa mengunyah makanan itu selainmu. Maka fakul rizqoka, maka makanlah rezeki. Wahai kacalakala bil izzi, dengan mulia, wala ta'kuluhu bidzulli. Fakul rizqoka bil izzi, jadi makanlah dengan penuh kemuliaan. Setelah meyakini bahwa itu Allah yang menentukan itu. Wala ta'kulu bidzulli, dan jangan kau makan dalam kehinaan. Fahdi nuqtah hasanah muqni'ah lirijal. Ini poin yang bagus, menarik ya, dan bisa menyadarkan itu bagi para kaum laki-laki. Baik. Yang kedua. Poin yang kedua. Asali satu poin yang ketiga. Ma sami'tu syekhi al-imam rahimahullah yahki 'an al-ustaz rahimahullah annahu kana yaqul. Jadi di sini ada syekh, ada ustaz gitu ya. Jadi saya pernah mendengar kepada syekh kami, ini kalau di bawah itu ada footnote-nya, itu yang dimaksud imam di sini adalah
Imam Haramain, Imam Juwaini, guru salah satu guru Imam Syafi'i, Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Jadi apa namanya? Apa yang saya dengar dari Syekh kami Al-Imam Haramain ya, Juwaini itu yahki anil ustad, dia menceritakan dari ustad. Nah, ini juga dikatakan al-ustad, tapi ini sudah ma'rifah. Maksudnya ada orang yang memang sudah ma'ruf pada zamannya, sudah terkenal. Kalau dikatakan al-ustad, yang salah satunya ada guru, itu sudah orang mengenal, oh guru ini ya, oh iya. Jadi siapa itu? Itu al-ustad di sini maksudnya Abu Ishaq al-Isfirayini. Isfirayini atau Isfirayini gitu. Jadi di sini ada Syaihi, maksudnya Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Kalau al-ustad di sini adalah Abu Ishaq al-Isfirayini. Ini mereka adalah guru dan guru dari guru Imam Syafi'i. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Annahu kana yaqul. Jadi al-ustad ini, Ishaq al-Khuraini ini pernah berkata, inna mimma yuqni'uni fi amri rizki anni tadzakartu wa qultu li nafsi. Jadi yang bisa membuat saya qanaah, membuat saya tuh menerima, meyakinkan diriku tentang urusan rezeki adalah anni tadzakartu, saya ingat. Kemudian wa qultu li nafsi, dan saya berkata kepada diriku. Ini logika ini, membangun logika terkait dengan rezeki tadi, tawakal ya. Jadi saya mengatakan kepada diriku, dialog internal ya, alaysa hadza rizqul haya wal 'aish? Bukankah rezeki ini adalah untuk kehidupan, hayat hidup, wal 'aish kehidupan ya bersama. Ya. Kemudian wal mayyitu ma yasna'u birizki. Wal mayyitu ma yasna'u birizki. Kalau sudah mati, terus apa yang diperbuat untuk rezeki? Fa idza kana hayatul 'abdi fi khazanatillah ta'ala wa biyadihi. Jadi jika kehidupan seorang hamba dalam jaminan Allah ya dan kekuasaan Allah, insya yu'tini, kalau Allah menghendaki dia akan memberikan kepada saya. Wa insya yamna'uni, kalau Allah menghendaki Allah akan menghalang-halangi diriku dari rezeki itu. Bahwa ghaibun anni, dan Allah itu gaib dari kita. Mauqulun ilallah subhanahu yudabbiru kaifa yasha. Jadi ada yang diberi mandat pada Allah SWT yang mengatur rezeki itu kaifa yasha, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah itu. Jadi kalau memikirkan itu, atau tadi di awal yang menjadikan saya tentram lah urusan rezeki lah, qanaah itu statement tadi itu. Jadi ketika itu hadir dalam hati seorang, maka Imam Ghazali sendiri punya pengalaman, wa ana sakinun nafsi bidzalik. Hatiku tenang dengan itu, dengan keyakinan itu. Nah, ini perlu direnungkan lah ya. Baru sekali ya, memahami saja, karena ya kita perlu kerja keras untuk mengetahui substansi isinya, makna dalamnya, itu perlu perenungan. Nah, itu selesai. Kemudian dikomentari fahadi nuqtatun latifah muqni'ah di ahli tahqiq. Ini adalah satu poin yang lembut ya, yang halus gitu, dan meyakinkan bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Itu yang ketiga, poin yang ketiga. An-nuqtah ar-rabi'ah, poin yang keempat, mimma dzakarna fil fasl, dari apa yang sudah disebutkan di fasal di awal-awal itu.
Apa itu? Annallahu ta'ala domina rizqal abdi. Bahwa sebenarnya Allah telah menjamin rizkinya hamba. Menjamin rizkinya manusia. Walam yatman illa rizqal madmun alladhi wal ghidha wat talqin. Ketika di sana di pasal yang sudah kita bahas bahwa Allah itu menjamin rezeki hambanya, itu yang dijamin itu adalah wal ghidha wat tarbiyah, yaitu makanan dan pendidikan. Makanan dan pendidikan. Wa fihi al-qiwam wal 'uddah, dan pada hal ini itu ada tegaknya kehidupan, ya, dan kelengkapan dalam kehidupan. Nah, itu sudah dijamin itu. Yang pokok-pokok itu. Nah, itu rezeki ya. Sekarang wa amal asbab min at-ta'am wa syarab. Katakanlah rezekinya itu makanan, rezekinya itu minuman. Kan untuk bisa makan ada sebab-sebabnya. Dia bekerja, atau diberi orang, jadian. Nah, ini akan dibahas di sini. Sedangkan sebab-sebab dari makanan dan minuman, ini kan larinya, emangnya berarti nggak usah kerja, menunggu bagian rezeki jaminan dari Allah itu kan bisa salah seperti itu. Jadi urusan bekerja itu urusan tersendiri yang memang harus dianjurkan oleh kerja, masalah rezeki urusan lain lagi gitu ya, yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, jadi terkait dengan sebab-sebab makanan dan minuman, maksudnya makanan itu hasil bekerja dari orang seterusnya tadi. Fal abdu idza tajarrada li'ibadatillah wa tawakkala 'ala Allah farubbama yuhbasu 'anhul asbab. Dia pelan-pelan, itu pelan-pelan. Jadi seorang hamba ketika dia fokus untuk ibadah kepada Allah, dan wa tawakkal 'ala Allah, dan berserah diri kepada Allah, farubbama yuhbasu 'anhul asbab. Bisa jadi sebab-sebab itu tertahan. Jadi makanannya ada, minumannya ada, tapi sebab-sebabnya malah nggak ada. Mungkin terjadi seperti itu. Jadi kalau umpamanya orang berpikir namanya makanan itu dari kerja, bisa jadi kerjanya nggak ada, tapi tetap ada makanan begitu. Fala ya'ba'anna bidzalika wala yattajir. Jadi kalau umpamanya orang itu mestinya harus bekerja supaya dapat makan, tetapi tidak punya pekerjaan. Nah, yang begini-begini itu fala ya'ba'anna bidzalika. Jadi jangan terlalu dipedulikan. Wala yattajir, dan jangan mengeluh. Jadi kenapa? Lima alima min haqiqatil amri anna dhaman qiwamul binyah. Karena yang sudah diketahui dari hakikat sesuatu bahwa jaminan itu adalah jaminan untuk bisa tegaknya sebuah tubuh manusia. Jadi hal-hal yang mungkin bisa diistilahkan primer gitu, primer. Kemudian diikuti dengan wa tawakkul 'ala Allah. Wa tawakkul 'ala Allah innama huwa fil ma'na la ghair. Sedangkan tawakal itu berserah diri kepada Allah, itu sesungguhnya adalah di dalam makna ini, bukan yang lain. Jadi yang dijamin itu yang terkait dengan qiwamul binyah, ya, yang menjadikan kehidupan itu tegak gitu. Terima tadi ya. Wal muntazir min Allah Ta'ala hadzal ma'na. Wal muntazir min Allah hadzal ma'na. Yang diharapkan dari Allah ya makna ini. Yang dari Allah itu ya ini jaminan untuk tegaknya kehidupan ini. Fa innallaha
Ta'ala la mahalata yumitu bil quwwah. Sudah barang tentu ya. Sudah barang tentu, ini penjelasan dari apa yang tadi disebutkan tadi. Jadi Allah itu la mahalata pasti yumitu memberikan bantuan kepada hamba bil quwwah dengan kekuatan. Kekuatan ini sudah diberi oleh Allah. Liyaquma bihaqqil ibadah, supaya orang itu bisa menjalankan hak ibadah, wal khidmah, hak melayani, madama lahu ajal, selama dia masih punya ajal, wa taklifun bil ibadah, dan ada beban ibadah. Jadi selama belum dicabut nyawanya ya, dan terus kemudian ada beban ibadah, Allah telah menyediakan kekuatan itu supaya menjalankan ibadah itu. Wa hadza wal maksud. Inilah yang dimaksud dijamin tadi. Allah subhanahu qadirun ala ma yasha. Sungguhnya Allah itu, si Allah qadirun, mampu ala ma yasha, terhadap apa saja yang Allah kehendaki. Insya'a yuqimu binyata abdi bi ta'amin wa syarab au bitinin wa turab. Jadi kalau Allah menghendaki, Allah akan menegakkan tubuh manusia, hambanya ini, dengan makanan, dengan minuman. Bahkan bisa jadi tegaknya itu dengan tinin wa turab, tanah, dengan tanah liat, tanah debu gitu. Enggak dengan makanan. Kalau Allah menghendaki, jadilah gitu. Bahkan yang belakangan ini ingin agak unik, au bitasbihin wa tahlilin, atau justru kuatnya itu bukan dengan makanan, bukan dengan minuman, bukan dengan debu, bukan dengan tanah, bitasbihin, dengan tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa tahlil, dengan la ilaha illallah. Seperti apa yang terjadi pada kal malaikat, seperti malaikat kan nggak makan, nggak minum, ya, tapi kekuatannya dengan tasbih. Yusabbihuna al-laila la yaftarun, gitu ya, turun. Nah, ini ada hamba-hamba Allah itu yang ditegakkan tubuhnya tanpa makan, tanpa minum, atau dengan debu, atau dengan tasbih. Nah, itu. Dan bisa juga wa insya'a biduni hadza kulli, dan bisa jadi Allah itu membuat kekuatan kepada manusia itu tanpa itu semua. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang tidak bisa terjadi. Walaisa matlubul 'abdi illa al-qiwam wal quwwah lil 'ibad. Jadi sebetulnya yang selalu dituntut, yang harus ada pada seorang manusia, seorang hamba itu adalah bagaimana dia bisa menegakkan tubuhnya dan kekuatan untuk ibadah. Kembali kepada asal dari pembahasan kita ini adalah bagaimana caranya orang itu bisa menjalankan fungsinya sebagai ibadah dalam beribadah. Dan untuk bisa ibadah sudah kita sebutkan banyak hambatan-hambatan. Nah, di sini terkait dengan tawakal dan tadbirur rizki. Jadi sebenarnya yang dituntut bagi manusia itu tidak lain dan tidak bukan adalah tegak, tubuh, punya kekuatan, digunakan untuk ibadah. Laisal akla wasyurb, bukan dituntut makan, bukan dituntut minum, wasyiddatis syahwah, dan melepaskan kuatnya dorongan ya, syahwat ya, hawa nafsu masa kita ini. Wa nailiz ladzah, dan untuk mendapatkan kelezatan. Nah, bukan itu. Bukan makan, bukan minum, bukan syahwat, bukan menikmati kelezatan. Jadi, fala i'tibara bil asbab, kalau begitu nggak ada artinya. Artinya tidak harus dengan sebab. Nah, ini di lapangan beliau menyampaikan fakta-fakta di lapangan. Falihadzal ma'na qawiyatuz zuhad wal 'ubbad 'alal asfar wa tayyil layali wal ayyam. Karena makna inilah ya. Makna bahwa
Allah itu menjamin tegaknya tubuh, kekuatan untuk ibadah. Karena makna inilah qawiyatiz zuhad. Orang-orang yang zuhud itu dia punya kekuatan. Wal ubad, para ahli ibadah itu punya kekuatan alal asfar, melakukan perjalanan jauh. Jalan jauh. Bahkan ini watoyil layali wal ayyam. Watoyil layali, dan jadi apa? Memendekkan malam dan hari itu. Kalau dalam doa safar kan itu ada ya, yang maknanya seperti itu. Allahumma tashayyul safari wa qaribatul amri. Allahumma inni a'udzubika min wa'atha'is safar wa kabatil manzur fil mali wal baladil wahid, dan seterusnya. Nah, baik. Selanjutnya itu. Nah, ini tadi ada orang-orang yang para ahli zuhud, para orang-orang zuhud, orang ibadah itu melakukan perjalanan panjang itu, tubuhnya kuat. Dan kadang-kadang tidak makan mereka. Nah, ini akan ada contoh-contoh yang lebih konkret lagi. Faminhum man lam ya'kul 'ashrata ayyam. Di antara mereka ada yang tidak makan 10 hari ya, bukan 10 ayam. 10 hari tidak makan. Waminhum lam ya'kul syahran. Di antara mereka ada yang tidak makan 1 bulan. Wa syahraini, dan 2 bulan. Wa ala quwwatihi, dan dia punya stamina yang kokoh itu, kuat itu. Wa minhum man kana yastaghfir ramal wa yaj'alullahu 'azza wa jalla ridha. Ini unik lagi. Jadi ini mengkaji kitab-kitab ini membuka tabir hal-hal yang mungkin kadang-kadang kita tidak pernah tahu. Di antara mereka ada orang yang memakan pasir, ya. Jadi bukan makan, istilahnya dimakan mentah-mentah begitu. Ya. Jadi konsumsi apa istilahnya tuh, menyantap pasir, dan ternyata fayaj'alullahu 'azza wa jalla ghidaan. Allah menjadikan pasir itu kepadanya sebagai makan. Ini juga bukan omong kosong, artinya ini juga berdasarkan riwayat-riwayat ya. Walaupun ya bukan riwayat dari Nabi, tapi kan ini pengalaman-pengalaman spiritual ya. Nahwa ma dzukira 'anil Tsauri, sebagaimana disebutkan atau diriwayatkan dari Imam Ats-Tsauri rahimahullah, annahu nafidat nafaqatu bi Makkah. Jadi si Sufyan Ats-Tsauri ya, dia pernah kehabisan nafkah ya, dari bahan makanan, minuman begitu, habis di Mekah. Habis. Fama kata khamsata asyara yauman yastaghfir ramal. Kemudian dia tinggal selama 15 hari menyantap pasir itu. Nah, itu satu kisah dari Tsauri. Kisah lain lagi. Waqala Abu Muawiyah al-Aswad, berkata Abu Muawiyah al-Aswad, ra'aitu Ibrahim adham ya'kulut tin 20 yawman. Itu yang Ibrahim Adham yang sering kita dengarkan ya, kisah-kisahnya, hikmah-hikmahnya itu. Diriwayatkan oleh Abu Muawiyah al-Aswad bahwa saya pernah melihat Ibrahim bin Adham makan tanah selama 20 hari. 20. Wa'anil A'mash, dan diriwayatkan dari A'mash, dia berkata,
Qala Ibrahim At-Taimi, berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, ma akaltu mundu syahrin. Qultu mundu syahrin. Jadi ini diriwayatkan dari Ahmad, dia berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, dia mengatakan, saya selama sebulan, semenjak 1 bulan, belum pernah makan. Kemudian si Ahmad ini, perawinya mengatakan, saya berkata, mundu syahrin, sudah sebulan tidak makan. Qala wala syahrain illa anna unasan. Bahkan juga 2 bulan gitu ya, pernah 2 bulan gitu. Hanya saja anna insan ada seseorang nasyadani ala unqudin min inabin. Jadi ya ada orang yang ya memberilah begitu satu tangkai dari dari anggur. Tangkai itu besar anggur. Pak akal saya makan. Ya. Tadinya sudah sebulan atau 2 bulan nggak makan, tiba-tiba ada orang memberi anggur. Pak ana ashtaki batni, dan saya mengeluhkan perutku. Ya, karena tidak makan sebulan, kemudian makan anggur ya, begitu mungkin ya. Qultu, maka saya berkata, fala ta'jabanna min dzalik. Ya, ini kalau gini-gini kan, oh iya ya, itu kan gitu. Masa ya. Nah, ini makanya diingatkan kalau Imam Ghazali, jangan kaget kamu, jangan kemudian merasa sesuatu aneh gitu. Ya. Kenapa tidak boleh aneh, nggak boleh kaget gitu. Fa inna lillahil qudrah ala ma yasha. Karena sesungguhnya Allah itu mempunyai kemampuan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, dia memberikan analog lagi nih, Imam Ghazali ini. Wa hadza marid tarahu la yaqulu syahran. Coba ini. Ada orang sakit nih. Kau lihat dia tidak makan 1 bulan. Apa yang terjadi? Wa hayyun ya'ish. Dia masih hidup. Wal maridu ala kulli hal ad'afu nafsan. Padahal seorang yang sakit dalam kondisi apapun, yang namanya orang sakit itu jiwanya lebih lemah. Wa araqqu tab'an minas sahih. Dan karakternya itu lebih lembut daripada orang sehat. Lemah bisa. Kenapa orang sehatnya bisa? Nah, gitu. Jadi itu meyakinkan. Nah, tapi di sini juga Imam Ghazali tidak berhenti. Kita diberi pencerahan dalam sisi yang lain. Ya. Wa amal ladzi yamut ju'an fadzalika ajalun hadarahu. Gitu. Jadi kan ini orang bisa mendebat, tapi katanya orang pada mati. Nah, dijawablah Imam Ghazali. Amal ladzi yamut, adapun orang yang matinya ju'an karena kelaparan, itu matinya bukan karena lapar. Fadzalika ajalun hadarahu. Gitu. Ya karena memang ajalnya sudah datang. Sama kalladzi yamutu syab'an. Ada juga kan orang mati bukan karena lapar, karena kenyang. Watufatan. Ada orang meninggal karena kegemukan mati, ya kan? Kekenyangan mati, ya kan? Ya, jadi kalau orang lapar mati ya apa-apa, itu bukan karena laparnya, tapi karena ajalnya memang sudah ada. Walaqad balaghani an Abi Sa'id Al-Khazzar rahimahullah annahu telah sampai kepada saya sebuah riwayat dari Abi Sa'id Al-Khazzar rahimahullah, dia berkata, "Halima Allah ayyut'imuni fi kulli thalathati ayyam." Jadi keadaanku bersama Allah itu Allah selalu memberi makan saya di setiap 3 hari. Setiap 3 hari. Padahal badiyah, maka saya masuk ke perkampungan, jauh. Terpencil. Ramadan alaiya salah 1 ayyam ma ta'imtu. Lewatlah 3 hari dan saya tidak makan.
Tadi kan asalnya awalnya 3 hari sekali ada aja makan. Tapi setelah melakukan perjalanan 3 hari nggak makan. Falamma kana fil yaumir rabi' wajadtu dha'fan. Begitu datang hari keempat, maka saya merasakan lemah. Fajalastu makani, maka saya duduk di tempat saya. Wa idzan bihatifin, tiba-tiba ada suara yaqul, berkata, "Ya Aba Sa'id, ya Aba Sa'id, ayyuma habbu ilaik." Digoda atau gimana ya? Hei Aba Sa'id, mana yang kau pilih? Kamu lebih senang mana untuk Anda? Diberikan opsi. Opsinya apa? Sababun au qawiyun. Sababun au qawiyun. Jadi kamu milih sebab. Sebab ini maksudnya orang makan itu sebabnya karena kerja. Sebenarnya begitu sebab. Jadi kamu butuh, kalau milih mana? Pilih sebab atau milih kekuat. Ya. Fakultu la illal quwwah. Illal quwwah. Enggak saya hanya butuh kekuatan, bukan butuh sebabnya. Ya, ini saya pernah pengalaman kerja dulu jadi mahasiswa itu ya. Kerja membantu orang haji, cari pekerjaan, suatu saat dapat pekerjaan. Tahun depannya saya berdoa, saya biar beri rezeki walaupun saya nggak kerja, dapat rezeki walaupun tidak kerja. Nah, ini cuma. Jadi dia disuruh milih mana yang lebih dipilih, apa sebabnya atau kekuatannya. Oh, ini kan babnya tawakal ya, jadi supaya proporsional. Fakumtu min waqti wa qad istaqlaltu faqamtu isna asyara yaman ma ta'imtu wa la wajatu alaman. Fakumtu min waqti, maka saya berdiri dari waktuku, wa qad istaqlaltu, dan saya sudah bisa mandiri. Tadi kan 3 hari ya biasanya makan. Kemudian hari keempat lemah. Terus ada dialog tadi itu. Kemudian dia berdiri, tadinya duduk. Kemudian dia berdiri. Waktu itu setelah mendengar ini opsi tadi itu, pertanyaan tadi. Dan sudah berdiri dengan tegak gitu. Bahkan fa'aqamtu isna asyara yaum. Bahkan saya berdiri tegak 12 hari. Ma ta'imtu. 12 hari saya nggak makan. Walau wajadtu alaman itu saja, saya tidak merasakan sakit apapun. Tadi di atas pernah tadi ya disebutkan beberapa hari tidak makan anggur sakit. Nah ini contoh-contoh kisah-kisah pengalaman spiritual. Kisah-kisah bagaimana aku tawarkan. Fa idza ra'al 'abdu ihtibas al-asbab anhu wa 'alima min nafsi tawakkul faida al-abdu, ketika seorang hamba itu melihat ihtibasal asbab anhu, sebab-sebabnya itu tertahan, ya ibaratnya kerjaan nggak ada gitu. Wa alima min nafsi at-tawakkul 'ala Allah, dan tahu bahwa dirinya itu berserah diri kepada Allah, fal yastayqin bi anna Allah taala yamuddu bil quwwah. Jadi walaupun sebabnya tidak ada, untuk kuat itu kan sebabnya makanan. Tapi sebabnya nggak ada. Tapi ada tawakal. Kata Imam Ghazali, fal yastaiqin, yakinlah bahwa sungguhnya Allah akan memberikan bantuan kekuatan. Fala yajjarna lidzalik. Jangan kau mengeluh karena itu. Bal haqquhu ayyashkurallah. Bahkan hak Allah itu adalah agar dia bersyukur kepada Allah ala dzalika, atas hal itu, syukran katsira, dengan kesyukuran yang banyak, walaupun tidak ada makanan tapi diberi kekuatan. Fa innal minnah wasun'a, sesungguhnya anugerah, pemberian dan perbuatan, al-latif, yang lembut, id rafa'anul mu'nah wa ataul ma'un. Jadi bisa jadi bekalnya ada diangkat, tapi Allah memberikan pertolongan. Wa hasala lahul aslu wal maqsud.
maka berhasillah atau didapati baginya yang pokok dan yang dimaksud. Wa dafa'a anhu saqla wal wasitah. Dan menutup darinya hal yang berat ya, dan sarana. Wa kharaqa lahu ala'iqul 'adah, dan melepas hubungan-hubungan adat. Warahu tariqal qudrah, dan Allah memperlihatkannya jalan kekuasaan. Halu bihalil malaikah, keadaannya itu seperti keadaan malaikat. Wa rafa'ahu an halatil bahan, dan mengangkat, kalau orang itu selalu mengandalkan makan hidup karena makan dan seterusnya itu, ya kan, tidak lebih seperti hewan saya ini. Wa rafa'ahu, dan diangkatnya an halatil bahaim, dari keadaan hewan-hewan. Wal amah, dan orang-orang umum fitil kal karomah, di dalam karomah. Ya ini memang tingkatnya adalah bentuknya sudah karomah ya. Hal-hal yang luar biasa yang diberikan pada kekasih Allah. Fata'ammal hadzal asl kabir, maka hendaklah kau merenung prinsip ini. Taghnam ribhal azim, Anda akan mendapatkan keuntungan yang besar. Syaratnya kita harus merenung. Kalau merenungkan nilai-nilai atau poin-poin yang ada di atas itu, kita akan mendapatkan ribhal azim, keuntungan yang besar insyaallah taala. Qultu, jadi ini selanjutnya ini kita akan bicara tentang urgensinya tawakul atau ahamiyatut tawakul. Karena sudah jam 9 ya. Mungkin kita cukupkan sekian, insyaallah. Kita mohon kepada Allah agar kita masih diberikan kekuatan bisa meneruskan kajian ini. Terus mengasah pikiran dan hati kita agar kita betul-betul bisa menjadi hamba Allah yang sebaik-baik. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wallahu fiil aqdari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Tulus Mustafa atas materi yang disampaikan malam hari ini. Barakallah Ustadz. Alhamdulillah Bapak Ibu santri kitab Minhajul Abidin, kajian pada malam hari ini. Kita mendapatkan banyak sekali materi, banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dan tadi kita dengarkan. Disampaikan bab atau tema malam hari ini adalah meniti jalan tawakal, dan ternyata tadi disampaikan apa saja hal yang penting dari tawakal itu sendiri, masih berhubungan dengan bagaimana sikap kita dalam mengupayakan atau mencari rezeki di tengah kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi banyak sekali poinnya, dan setiap poinnya kami yakin Bapak Ibu santri yang hadir di kajian pada malam hari ini sudah mencatat banyak sekali ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita mengamalkan dan bisa juga kita sampaikan pada saudara kita yang lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Tulus Mustafa atas materi yang diberikan. Barakallah Ustadz, sehat selalu agar terus membersamai kita di lain kesempatan dan bisa semakin banyak kita dapatkan ilmu dari Ustadz Tulus Mustafa. Nggih. Ustadz Afwan, ini kami sambung sebentar untuk memberikan kesempatan yang sudah bertanya, nggih Ustadz. Ini ada 2 pertanyaan yang masuk di chat Zoom meeting pada malam hari ini. Kami akan bacakan sekaligus mawon ya, Ustadz. Di pertanyaan pertama ada dari Ustadz Arif atau Pak Arif ya, yang bertanya, Ustadz, misalkan dalam mencari nafkah atau uang untuk keluarga kita, kita maunya mendapatkan lebih dari apa yang kita dapatkan sekarang. Nah, apakah segitu memang rezeki kita atau jatah kita atau seperti apa, Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Aisyah Umar. Beliau mempertegas menanyakan bagaimana jadi memahami makna rezeki dari Allah adalah akidah, sedangkan berusaha dalam mencari rezeki adalah bagian dari syariatnya. Bukankah seperti itu Ustadz, atau seperti apa penjelasannya? Baik, tafadhal Ustadz Tulus, kami berikan kesempatan waktunya Ustadz. Ya, baik. Terima kasih para penanya. Ya, Mas Arif ya. Jadi misalkan dalam mencari nafkah, uang untuk keluarga, kita maunya lebih. Dan yang didapat saat sekarang, dari yang didapat sekarang memang segitu rezeki yang dijangka. Kita ini sebetulnya nggak tahu ya, rezekinya berapa itu kan nggak tahu ya.
Jadi malah kalau perlu kita punya asumsinya itu rezeki kita bukan 10 juta sebulan gitu loh. Jadi kita kan nggak tahu. Naikkan kayaknya rezeki kita ini 1 miliar nih kayaknya nih. Nah, itu. Jadi kita terus bersemangat ini mencari rezeki itu. Karena memang itu dianjurkan apalagi untuk keluarga. Karena ada juga ya, ada dosa yang tidak diampuni kecuali dengan cara mencari nafkah gitu. Dosa apa itu? Ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali tobatnya dengan cari nafkah. Dosa apa? Ya dosa tidak mencari nafkah gitu. Ya, jadi ketika kita mencari rezeki tambah itu sebetulnya kita tidak dalam konteks mencari tambah karena kita sebenarnya nggak tahu rezeki kita berapa ya. Ya mencari kita berusaha sekuat tenaga, bahkan kalau perlu kita punya asumsi karena Allah Maha Kaya, masa rezeki saya segini gitu ya. Nah, itu. Hanya saja ini kan temanya tawakalnya itu ya. Tawakalnya itu. Jadi tadi yang banyak dibahas itu dalam konteks pertanyaan itu mencari rezeki, dapat rezeki kan begitu ya. Itu yang normal itu ya. Hukum sebab akibat dan begitu. Tapi bagi Allah itu sangat kuasa. Allah kuasa memberikan rezeki tanpa sebab. Nah, itu yang inti dari tawakal tadi, beberapa contoh-contoh tadi itu di sana. Jadi kalau urusannya mencari rezeki hari ini dapat 5 juta, kemudian ingin tambah, ya itu enggak masalah gitu kan. Istilahnya itu kan dari takdir meninggalkan dari takdir ke takdir yang lain, dari satu takdir ke takdir yang lain kan. Karena kita sebenarnya tidak tahu rezeki kita itu berapa kan nggak tahu. Yang penting sesuai dengan tema kita ini, semua yang kita lakukan itu dalam rangka merealisasikan tugas utama kita untuk beribadah. Ini yang sering terjadi kan. Mestinya kita mencari rezeki untuk ibadah, tapi kadang-kadang malah kita itu ibadahnya menjadi terganggu, terhalang-halangi gara-gara kita sibuk mencari rezeki. Ya. Dan yang kedua ya begitu ada istilah syariat ya, hakikat gitu ya. Ada istilah syariat itu ya usaha gitu. Ya, tapi hakikatnya rezeki itu sudah ditentukan dari Allah kan, sudah maksum, sudah matmun, sudah makful kan begitu. Jadi sangat mungkin juga terkait dengan yang pertama tadi, orang itu dapat rezeki tidak kerja atau rezekinya itu di atas atau melebihi dari nilai pekerjaan gitu. Ya. Makanya ada istilahnya min ghairi la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau saya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar, exit dari persoalan-persoalan yang dihadapinya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan memberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka waktunya, sumbernya, jumlahnya. Itu bahkan kembali lagi kalau Allah ini kan tadi bekerja katakanlah sudah ditentukan gajinya 1 bulan umumnya 25 juta. Ini kan tidak semua orang yang dapat gaji 25 juta ini dapat rezeki 25 juta. Kadang-kadang malah pulang nggak dapat apa-apa itu. Sudah habis gitu. Tapi ada gajinya 25 juta tapi dapatnya ya, rezekinya dari sumber-sumber yang lain melebihi dari 25 juta. Jadi Allah itu tidak tidak ditentukan, lagi ditentukan. Artinya tidak harus memberi rezeki harus dengan sebab. Hanya saja Allah kan telah memberikan sunatullah kan ya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila.
Jadi tadi beberapa contoh tadi untuk menguatkan bagaimana kita di dalam khususnya dalam mencari rezeki jangan lupa cari, 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 tapi harus ada tawakal di sana. Bahkan tadi ada orang yang melakukan perjalanan berhari-hari tidak makan itu yakin saja pasti nanti ada rezeki dari Allah SWT. Bahkan kalau tidak ada rezeki secara fisik, tidak ada makan, tidak ada minum, Allah bisa menjadikan alam ini tadi ada pasir, ada apa itu. Bahkan tidak diberi makan, diberi kekuatan untuk ibadah. Ini yang kata kuncinya itu ibadahnya itu punya kekuatan ibadah itu. Walaupun secara sunatullah ya sudah kita maklumi ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Tulus. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita semuanya untuk senantiasa bertawakal kepada Allah semakin kuat lagi ke depannya. Nggih. Juga terima kasih banyak tadi yang sudah bertanya. Ada Pak Arif dan juga Ibu Aisyah ya. Baik Ustadz, ini ada satu yang menggunakan fitur raise hand di Zoom. Kami konfirmasi apakah beliau ingin bertanya secara langsung. Ada Pak Suseno. Pak Ya, Suseno. ya. Baik. Tafadhal Bapak. Oh, mboten nggih. Assalamualaikum Pripun, Pak? warahmatullahi wabarakatuh, Nggih nggih. Ustadz. Tafadhal. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Suseno dari Sidoarjo, Sedati, Ustadz. Masya Allah. Menarik sekali, Ustadz. Jadi, masalah rezeki, Allah sudah menjaminkan rezeki kepada setiap makhluknya, Ustadz ya. Jadi, manusia pun juga dijamin, baik yang kafir maupun yang beriman. Nah, sekarang apa bedanya, Ustadz, antara rezeki yang dihasilkan orang kafir dengan rezeki yang dihasilkan orang yang beriman? Mohon penjelasan, Ustadz. Ya, Masya Allah, Sudarjo ya. Dari Jazakallah Khair. Jadi tadi Allah itu menjamin, ada qismah, ada membagi, ada dhaman, ada menanggung gitu ya. Itu dalam rangka untuk istilahnya qiwamul binya, supaya bisa tegak kehidupan. Nah, kehidupan itu untuk apa? Nah, itu kan. Ini kan dari awal nih, dari awal. Kehidupan ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Itu panjang-panjang ini, gitu kan? Ada akobat, hambatan-hambatan dan seterusnya, ada hawa nafsu, ada dunia, dan macam-macam itu dalam rangka untuk merealisasikan apa namanya tujuan hidup untuk ibadah. Maka ketika orang mukmin diberi rezeki kuat, ya kan, kuat berdiri, kuat bisa membaca dan seterusnya, dikembalikan kepada asalnya. Sementara orang kafir tidak menggunakannya, yang begitu ya, tidak menggunakannya. Bahkan tidak mengakui, bisa jadi tidak mengakui kalau itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu ya. Saya kira di antara yang poin pentingnya di sini pemanfaatannya atau penggunaan dari masing-masing diberi, tetapi kemudian bagi orang mukmin itu rezekinya digunakan untuk ibadah, ya kan, sesuai dengan tujuan hidupnya, sementara orang kafir itu tidak digunakan untuk itu, bahkan digunakan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Terima kasih untuk penjelasan dan juga jawaban dari Ustadz Mustafa. Barakallah Ustadz. Juga terima kasih tadi Bapak Susina sudah memberikan pertanyaan, mudah-mudahan keberkahan dan kefahaman ilmu untuk kita semuanya dan kita bisa mengamalkan, bisa juga kita sampaikan kepada saudara kita yang lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Mustafa atas materi yang diberikan di malam hari ini Ustadz. Sehat-sehat terus untuk Ustadz Mustafa dan juga kita semuanya Bapak Ibu yang sudah mengapresiasi kehadirannya di malam hari ini juga mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keberkahan, manfaat ilmu untuk kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita dengarkan dan kita bisa menyampaikan kepada saudara kita yang lainnya. Di malam hari ini insya Allah cukup ya Ustadz dan juga Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita akan kembali sambung kajian kitab Minhajul Abidin di pekan depan setiap Jumat malam dari Bada Isya sampai dengan pukul 9 malam. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya dan keistiqomahan untuk kita bisa hadir di waktu yang akan datang.
Baik Bapak Ibu, santri, Ustadz dan Ustazah di malam hari yang sudah bergabung, marilah kita cukupkan kajian kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Dipersilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Astagfirullah. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Tulus dan juga Bapak Ibu Ustadz Ustazah yang sudah bergabung, jamaah yang sudah bergabung di malam hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan yang akan datang ya. Kami yang bertugas mohon maaf jika ada kurang dan salahnya dalam membersamai. Insya Allah kita akan unggah atau upload kajian di malam hari ini, rekaman di malam hari ini di YouTube channel YMedia. Nanti Bapak Ibu jamaah bisa mengunjungi channel tersebut untuk mendengarkan lagi kajian malam hari ini atau mendengarkan rekaman-rekaman kajian di pekan sebelumnya. Kami yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Ustadz. Sami.